Oke, itu lagu Elvi Sukaisi, semuanya juga pasti tahu lah ya. Jadi kita sekarang mau baca dari Wikipedia Elvi Sukaisi ini. Nama aslinya siapa sih? That's right, I just read it. Saya baru baca ternyata Elvi Sukaisi nama aslinya itu bukan Elvi Sukaisi. Kita langsung aja ya. Adalah salah satu penyanyi dangdut berkebangsaan Indonesia yang legendaris dan dijuluki sebagai Ratu Dangdut ya. Ia lahir dari pasangan asal Sumedang, Jawa Barat. Aslinya bernama Else Sukaisi. Tetapi ia terobsesi mengubah namanya setelah membaca sebuah novel yang mengisahkan seorang tokoh wanita bernama Elvi. Sejak itulah ia lebih memilih menggunakan nama Elvi untuk nama depan populer di panggung. Nah ini nggak ngerti sih ya kebenarannya, karena kadang-kadang Wikipedia suka sok tahu juga. Tapi ya kalau yang bener antik juga ya. Jadi ternyata dia terobsesi karena tokoh wanita bernama Elvi ini. Bakat bernyanyi diturunkan dari ayahnya, dan ayahnya seorang pemusik yang biasa mengisi acara perhelatan pernikahan di sekitar Jawa Barat. Elvi mulai menyanyi sejak di bangku kelas 3 SD. Ketika mengikuti ayahnya mengisi sebuah acara pernikahan di Sukabumi sekitar tahun 64, kala itu ia didaulat ayahnya untuk menyanyi di depan panggung dan ia berhasil dalam show pertamanya itu. Terus dia bekerja sama juga dengan Rhoma Irama dan Orkes Melayu. Pokoknya dia semakin naik sampai akhirnya kalangan penggemar musik dangdut mengenal dia sebagai Ratu Dangdut Indonesia. Dan dia punya apa filmnya, karena dia juga aktris kan ya, filmnya, album-albumnya banyak yang minta ampun pokoknya. Oke, langsung saja yang ke berikutnya, kita lihat siapakah Dewi Yull menurut Wikipedia. Wih, ini juga keren, saya baru tahu Dewi Yull ternyata keturunan bangsawan teman-teman ya. Raden Ayu Dewi Pujiati, lahir Cirebon tahun 61, adalah penyanyi dan aktris terkenal Indonesia, berasal dari kota pesisir pantai Cirebon, Jawa Barat. Ayahnya, wah benar tuh, ayahnya HRP apa tuh ya? Pokoknya pasti itu pasti sebutan bangsawan itu. HRP Sundaryo adalah seorang, benar ya. Jadi ayahnya HRP Sundaryo adalah seorang keturunan bangsawan dari Kesultanan Cirebon. Sedangkan ibunya Masayu Devi Hetimawati adalah wanita keturunan bangsawan Melayu Palembang. Sorry. Adalah wanita keturunan bangsawan Melayu Palembang. Wow, dia benar-benar keturunan ningrat ini. Ya, pada tahun 77 Dewi mengikuti penyanyi nasional tingkat nasional. Lomba maksudnya kali ini. Lomba nyanyi tingkat nasional. Dan menduduki peringkat keempat di bawah Hetty Koes Endang, Melky Guslau, dan Ira Puspita. Dewi Yull juga aktif di sinetron dan film, antara lain membintangi sinetron Lost Man dan film Kembang Kertas. Juga penyesalan seumur hidup. Dalam karirnya menarik suara, dia belakangan selalu digandeng dengan Bruri Pesolima atau Marantika yang minggu lalu kita sudah dengarkan albumnya. Dianggap sebagai pasangan panggung yang serasi. Dewi dipertemukan oleh Titik Puspa dengan aktor Ray Setapi di film Gadis. Kemudian akhirnya menikah dengan Ray di Karunia 4 Orang Anak. Wow. Ya, albumnya Dewi Yull juga banyak yang minta ampun ya tentunya. Dan kita akan dengarkan tentunya nanti untuk menutup acara kita malam hari ini, kita akan dengarkan lagu Dewi Yull yang berjudul Kau dan Aku Sama. Tapi sebelumnya kita akan bincang-bincang dulu tentunya bersama saya Pak Beto dan juga Pak Johnson di acara Kumbang Channel Kumbang, Kumpul Bareng Yok. Sekali lagi jangan lupa hari Minggu jam 8 sampai jam 10 malam. Dan di akhir acara selalu ada bincang-bincang, dan seperti janji kita minggu lalu, kita akan bicara tentang vaksin Pak Johnson. Kan Pak Johnson minggu lalu tanya nih, gimana saya boleh nggak gitu ya. Nah kalau dari berita yang saya baca, seperti saya kasih tahu minggu lalu Pak Johnson, memang yang dianjurkan adalah orang-orang yang umurnya 18 sampai 65 tahun saja Pak Johnson. 60 bukan. Kalau aku tahu 18 sampai 18 60. sampai 59. Oh 59. Tapi bukan. Ini sampai 59 itu untuk suntik produksi Cina punya. Nah, iya, kalau yang Jerman Yang boleh Jerman lebih itu lebih boleh sampai lebih, 65. iya, Iya, sampai sampai di 65. atas. Nah, jadi tergantung gitu yang mana gitu ya. Hmm. Tapi juga kalaupun itu kemarin yang saya dengar, kalau memang harusnya nggak boleh umur 65 nggak boleh misalnya gitu ya. Tapi kalau memang kondisi kesehatannya bagus sekali, katanya masih bisa diizinkan kalau memang bagus sekali gitu ya. Karena setahu saya si Chief Executive Macau juga divaksin dengan yang produk dari Cina kan. Iya. Kan itu yang pertama, baru nyampe langsung Chief Executive divaksin dulu, dan dia kan umurnya juga di atas 60 sudah. Bukan. Yang untuk apa Cina punya itu kalau kesehatannya bagus boleh. Dan dia kerjanya di publik. Iya, ketemu dengan orang terus. Yang orang misalnya dokter atau polisi itu
boleh suntik itu. Iya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah karena kita di dalam program bahasa Indonesia, bagaimana dengan orang-orang Indonesia yang ada di sini? Nah, kalau seperti kayak Pak Johnson dan saya, tentunya kita juga bisa mendapatkan secara gratis Iya. untuk vaksin ini gitu ya. Walaupun kalau saya sih terus terang saya nggak mau dulu Pak Johnson, karena ya kalau di Makau ini kan masih belum dibutuhkan gitu ya. Iya, iya, Tapi iya. kalau memang nanti misalnya kalau misal pandemi ini menjadi parah di Makau, saya pasti juga ambil gitu ya. Cuman karena memang masih belum dibutuhkan ya saya nunggu dulu lah. Artinya mau nunggu lihat efek sampingnya apa gitu loh Pak Johnson, ngerti nggak sih? Betul. Pak Johnson juga kan gitu. Iya. Iya. Tapi kalau memang harus, misalnya kita kan nggak tahu, mungkin tiba-tiba saya harus ke Hong Kong atau gimana, ya saya pasti akan vaksin mau nggak mau gitu loh ya. Betul. Atau diharuskan sama pemerintah, ya kita pasti akan tunduk turuti ya aturan Iya. pemerintah, dalam arti mereka kan yang menangani kasus pandemi ini, jadi mereka lebih mengerti. Jadi artinya kita juga harus hati-hati, karena kita bilang nggak mau vaksin ntar dikira kita ngajarin yang nggak bener kan. Ini kita mau menghimbau justru untuk teman-teman yang ada di Indonesia ya. Indonesia itu kan parah sekali, sudah 1,2 gitu loh Pak Johnson. Kalau kita cuma 48 kasus dan semuanya sembuh gitu loh. Nggak ada kasus yang lebih parah daripada itu gitu loh. Jadi ya kita di Makau ini seperti hidup di dalam sebuah bubble gitu loh ya. Sebenarnya kalau kita mau jalan-jalan keluar tanpa pakai masker itu sebenarnya juga nggak terlalu dipermasalahkan, karena kita di restoran-restoran aja tetap sudah buka masker di Makau ini gitu loh. Tapi kita tetap melakukan tindakan pencegahan gitulah ya Pak Johnson ya. Kalau saja kan kita kecolongan gitu loh, seperti itu. Jadi makanya berbeda dengan kasus di Indonesia atau di Filipina atau di seluruh dunia yang lain gitu ya. Kalau di Makau ini orang-orangnya ya kenapa tidak diharuskan, karena memang kondisi di Makau ini benar-benar aman saat ini gitu ya. Nah, seperti tadi saya katakan, kalau di Makau tiba-tiba jadi nggak aman ya, kasusnya seperti di Indonesia seperti itu, tentu saya juga akan lebih baik divaksin seperti itu ya. Atau saya harus travel keluar dari Makau, nah itu kan saya berarti akan terekspos tuh ke daerah-daerah yang riskan gitu ya. Tentu saya akan lebih baik divaksin seperti itu. Nah, balik lagi dengan orang-orang Indonesia yang di Makau ini, kalau saya dengan Pak Johnson kan megang ID Makau, makanya gratis. Bagaimana dengan Blue Card? Nah, juga gratis. Juga gratis. Ini pasti Pak Johnson. Itu apanya caranya? Nah, dengarkan ini Pak Johnson menjelaskan. Caranya juga mudah. Hanya pegang Blue Card itu, pergi daftar, pergi sekitar yang tempat ini yang sudah ditetapkan sama pemerintah gitu ya. Kantor kesehatan pemerintah ya. Betul. Tapi ini di rumah sakit apa Pak Johnson? Bukan ya? Semua Waisang Cungsam itu. Oh, klinik ya. Klinik pemerintah, Jadi semua klinik pemerintah bisa. Daerahmu di mana gitu. Yang dekat daerahmu itu pergi klinik itu. Oh, jadi semua klinik pemerintah tersedia ya? Iya, betul. Jadi mereka datang, tapi kan mereka harus daftarnya online. Daftar online dulu. Daftar online dulu, masukin data-data mereka punya Blue Card. Kalau kita masukin data ID kita gitu kan. Lalu nanti dia kasih tahu kapan kita akan ini kan, akan injeksi ya. Lalu kita datang ke tempat itu, kita tinggal bawa Blue Card-nya saja ya. Nah, tuh teman-teman dengarkan ya. Jadi kalau yang mau balik ke Indonesia, saya anjurkan lebih baik divaksin di sini gitu loh. Tapi jangan sampai Blue Card-nya udah keburu dipotong. Karena kalau Blue Card-nya dipotong, sayangnya tidak boleh sama sekali gitu loh. Jadi maksudnya boleh tapi harus bayar Pak Johnson ya. Kalau Blue Card-nya masih aktif tidak perlu bayar. Jadi kan lumayan Pak Johnson ya. Sebelum pulang ke Indonesia, ya kan ini kita masih banyak nih anak-anak yang balik ke Indonesia nih. Sebelum pulang mendingan sebelum di-cut itu Blue Card, daftar dulu dan dapetin vaksin gratisnya di sini gitu ya. Ya, saya kira segitu aja sih, cukup penting itu pengumumannya. Jadi ingat, yang pemegang Blue Card semuanya juga berhak untuk mendapatkan vaksin kalau memang memerlukannya. Oke, dan mengingatkan juga tidak dipaksakan ya Pak Johnson. Dipaksakan. Oke, kita harus menutup acara kita malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Oke Pak Johnson? Ya. Oke, bye-bye semuanya. Bye-bye. Salam Indonesia, sampai ketemu minggu depan. Seperti tadi saya sudah janjikan, sebuah lagu dari Dewi Yull, Kau dan Aku Sama. See you guys.